menuju ke sono gitu. Kayak, kalau kita sih pengennya nanti Pak Dudung aja jadi presiden gitu. Nah nanti kan berani tegas, contohnya kalau berani mencabuti spanduk-spanduk FPI gitu kayak zaman Orde Baru dulu. Cuma kalau Pak Prabowo ini kan menantunya Soeharto juga bisa bertindak tegas seperti mertuanya, cuma kan itunya dosanya di masa lalu, HAM-nya itu nanti kalau dia nyalon lagi itu gimana kata itu ya, kata keluarga korban tragedi Semanggi Trisakti gitu. Ya sebenarnya saya pribadi juga pengen Pak Prabowo itu bisa menegakkan Pancasila kayak zaman Orde Baru dulu ya. Sampai ini Pak Tobing mati-matian ibaratnya mengajar Pancasila demi tegaknya Pancasila di negeri ini kan. Gara-gara setelah reformasi Pancasilanya diobok-obok sama itu kadrun gitu. Ini betul, maka menjadi pertanyaan adalah apakah polisi di bawah ketiak daripada kejaksaan? Ngeri ya, pelaksanaan hukum di Indonesia ini begitu subjektif sekali, bisa dipimpung sana sini. Yang kedua, kenapa sampai bisa terjadi begini? Ada dugaan kuat, ada dua kemungkinan. Memang si jaksanya adalah kadrun, ya, kadrun, atau si jaksanya adalah pengecut, penakut. Kalau ditekan oleh segerombolan manusia, dia takut gitu. Lebih membela orang yang melakukan kekerasan daripada orang yang tertindas oleh kekerasan itu. Itulah karakter, ya, tidak semua ya. Itulah kemungkinan karakter penegakan hukum yang ada di Lampung. Terbukti juga itu beberapa orang kejaksaan itu terlibat korupsi. Nah, jadi kita dari Galarua maksimum ini berbuat itu terus ya. Target kita adalah seperti yang saya katakan tadi, ini orang melanggar hukum, diproses sesuai dengan hukum dan ditegakkan hukum terhadap dia, tidak perlu ditambah atau dikurangi, apa adanya saja. Yang kedua adalah kita ingin membuka tabir bagaimana pelaksanaan, bobroknya pelaksanaan atau penegakan hukum di Indonesia. Kalau ini nanti terbukti, ya kita tidak berhenti di sini. Ya, kita sebelumnya sudah menyampaikan laporan kepada Presiden, bukan laporan, permohonan, supaya perkara hukum daripada ketua RT ini dikawal. Itu ada surat resmi ke Presiden, ada surat resmi ke Mahkamah Agung, ada surat resmi ke Kapolri, ada surat resmi ke Kejaksaan Agung. Ya, kalau nanti betul ini di take down oleh polisi, kita tidak tinggal diam Pak. Ya, Galarua akan main terus tempur, nggak urusan. Kalau fakta itu nanti dapat. Anton Jawa Tengah, silakan. Oke, suaranya terdengar jelas ya Pak? Ya, betul. Kemarin waktu Pak Tobing ngajar Pancasila di SMA Taruna Magelang ya Pak? Magelang Pak. Nah itu Pak Tobing kan bilang sama peserta yang anak-anak SMA umur 19 tahun, terus 20 tahun tuh, saya tiap minggu ada di Zoom. Cuma Pak Tobingnya itu lucunya nggak nyebutin Zoom-nya Joseph Paul Zhang gitu. Mungkin Pak Tobingnya itu kayak malu atau gimana. Nah terus itu pesertanya yang anak-anak SMA itu kan mungkin belum pada tahu channel Joseph Paul Zhang ini ya Pak. Kalau sudah tahu ya mungkin gimana gitu kan. Kan kebanyakan yang hadir di situ itu kan nggak Kristen semua, banyak yang mayoritas ya Pak, yang beragama mayoritas di SMA itu tempat Pak Tobing ngajar itu. Iya Pak. Halo. Oh, kamu kemarin ikut ke sana ya? Ini nggak ikut ke sana, cuma saya ya kepengen ketemu Pak Tobing, pengen foto, sekedar foto gitu kan. Ya, kan maksudnya hadir di lokasi ya? Apanya Pak? Kamu ikut datang di Magelang? Enggak Pak, enggak. Saya ya sebenarnya pengen, cuma jauh dari Semarang ke Magelang jauh, capek naik sepeda motor gitu. Ya apa tuh itu? Cuma mau ngomong itu aja lah. Yang itu. Iya, yang apa-apa. Pak Tobingnya kok nggak nyebutin. Saya tiap minggu hadir nge-live ngajar Pancasila melalui Zoom, cuma Zoom-nya yang di channel. Kamu dengar dari mana itu? Hah? Dengar di mana? Dengar itu Pak Tobing ngajar sendiri kan. Pak Tobing
ngomong sendiri, udah saya simak kok itu yang Oh, ngomong begitu ke pesertanya yang anak-anak SMA itu. Saya tiap minggu nge-live di Zoom mengajar Pancasila. Cuma Zoom-nya yang channel Bapak ini, Nabi ke-26 nggak disebutin sama nggak disebutin sama Pak Tobing gitu. Mungkin kalau disebutin ya cepat ininya. Cuma kan Pak Tobing udah bilang, udah ngomong ke ketua OSIS atau apa itu supaya itu disebarkan, diviralkan gitu kan, nanti juga terviralkan. Ya, nanti dengan begitu kan channel Pak Paulus yang ini juga diketahui oleh para mereka ini loh gitu Pak. Gitu. Tahunya mereka kan Pak Tobing ini nggak pernah masuk ke channel panas ini gitu. Ternyata mengajar Pancasilanya di channel panas channel ini. panas. Gitu. Iya, channel panas Nabi ke-26 ini. Kan lucu gitu Pak. Kan pesertanya beragama mayoritas kan, banyak yang Muslim kan itu di SMA itu Pak. Iya. Iya. Ada aja. Iya betul. Terus ini Pak, itu presidennya kan sudah ada 3, nggak apa tuh yang misalnya kayak kalau Pak Dudung atau Ahok mau dicalonkan jadi presiden, kata Pak Tobing kan nggak ada sarana atau perahu atau kapal yang menuju ke sono gitu. Kayak, kalau kita sih pengennya nanti Pak Dudung aja jadi presiden gitu. Nah nanti kan berani tegas, contohnya kalau berani mencabuti spanduk-spanduk FPI gitu kayak zaman Orde Baru dulu. Cuma kalau Pak Prabowo ini kan menantunya Soeharto juga bisa bertindak tegas seperti mertuanya. Cuma kan itunya dosanya di masa lalu, HAM-nya itu nanti kalau dia nyalon lagi itu gimana kata itu ya, kata keluarga korban tragedi Semanggi Trisakti gitu. Ya sebenarnya saya pribadi juga pengen Pak Prabowo itu bisa menegakkan Pancasila kayak zaman Orde Baru dulu ya. Sampai ini Pak Tobing mati-matian ibaratnya mengajar Pancasila demi tegaknya Pancasila di negeri ini kan. Gara-gara setelah reformasi Pancasilanya diobok-obok sama itu kadrun gitu. Cuma ya yang itu yang jadi ganjalan ini loh dosanya Pak Prabowo itu loh Pak. Itu aja Pak. Lanjut, siapa lagi nih? Ya siapa saja boleh. Dan laporan. Mohon izin Pastor, boleh bicara? Ya boleh Pak Sandiaman, langsung aja. Baik, terima kasih Pastor, teman-teman semua Galarua yang ikut di Zoom ini ataupun yang mendengarkan di YouTube. Saya ingin memaparkan beberapa hal tentang pertama apa yang dilakukan Galarua dan rencananya ke depan ya. Untuk menikaskan rencananya ke depan itu kan sudah ada di rencana jangka pendek daripada Galarua yaitu tahun 2023-2024. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal pertama ini dan sangat penting. Terkait dengan masalah GKKD. Saya tadi baru mengikuti diskusi Pelangi Kebangsaan yang dihadiri oleh Eko Kuntadi ya. Mestinya ikut juga di situ Abu Janda, tetapi tidak datang. Ade Armando juga tidak datang. Vincent Menas juga diundang, tetapi ada sesuatu lain hal nggak bisa datang. Mereka menyinggung masalah GKKD ya, yang di Lampung itu. Cuma disinggung sepintas oleh Eko Kuntadi. Nah, mengenai yang di Lampung, Bapak Ibu ya, tolong saya tidak untuk dimengerti enggak, kita mau ngomong apa adanya. Yang pertama target dari Galarua adalah ya itu si pembuat atau si pembubar pelaksanaan ibadah di GKKD itu diproses secara hukum, itu dulu diproses dan endingnya ditahan sesuai dengan pelanggaran atau dakwaan yang dilakukan. Memang itu berjalan sejak tanggal 19 Februari, terus tanggal 23, kalau nggak salah 23 ada perdamaian yang dipaksakan, tanda kutip,
Kemudian beberapa hari kemudian ini Wawan ada ditahan. Wawan ini bukan orang Lampung asli itu, dia adalah pendatang ke sana dan RT. Nah, jabatannya RT. Dan sesudah ditahan, maka di Polda Lampung ya, dia ditahan, diproses. Penahanannya itu berdasarkan laporan anggota polisi Polres Metro Lampung. Ya, jadi ini namanya laporan A, bukan GKKJ-nya yang melapor. Nah, oleh karena itu kita datang ke sana. Ke sana itu kemana? Ke Polda Lampung dengan lawyer kita Pak Adi. Ya, dengan surat kuasa dari Galarua, kita ingin melaporkan Wawan ini. Nah, kita ketemu dengan penyidik. Penyidik lah. Penyidik di Polda Lampung, mereka bertanya, Bapak mau melaporkan apa? Peristiwa GKKD. Oh ya, kami sudah tahu itu. Maka kita dibawa ke ruang Kanit Reskrim, ya. Dipindahkan karena ini sudah masuk laporannya, coba dibicarakan di sana. Maka kita lapor, Pak, saya sebagai kuasa hukum dari Galarua dan GKKD ingin melaporkan ini, siapa ini, si Wawan. Polisi mengatakan, Bapak melaporan apa? Penistaan agama. Oh ya, oh ini sudah ada masuk kok, 156A. Bahkan ada 3 pasal ini kita masukkan. Oh, jadi kalau begitu gimana Pak? Maksud kami, Galarua ini sudah supaya punya legalitas mengawasi jalannya atau mengawal jalannya proses hukumnya Wawan ini. Katakan A, kalau A, jangan jangan ragu-ragu. Nah, kami berbincang lama, maka si Kanit Reskrim bilang gini aja Pak, itu GKKD sebagai saksi pelapor, Bapak sebagai kuasa hukum dari saksi pelapor, nggak apa-apa, bisa memantau ini nanti terus. 156A terutama, karena memang laporannya sama. Jadi 156A kita masukkan ini, ditunjukkan itu ya. Dan si Kanit Reskrim mengaku baru pulang 2 hari yang lalu, waktu kita kan 2 hari yang lalu, saya baru pulang Pak dari Jakarta. Oh ngapain? Saya berkonsultasi dengan saksi ahli di bidang penistaan agama ini. Berarti kan agama Kristen. Hasilnya apa Pak? Ya ini, maka muncul 156A. Kan gitu. Nah, itulah 156A itu diproses, masuk BAP, kemudian dikirimkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan itu menerima, tapi dikembalikan. P19 ya. Kenapa dikembalikan? Ada beberapa hal yang perlu ditambah, yaitu masalah adanya perdamaian tanggal 23 Februari. Itu perdamaian, kesepakatan perdamaian itu dipaksa atau bagaimana itu pengaturannya? Maka pada bulan Maret, Galarua dan lawyernya ke sana. Karena dia adalah lawyer ini saksi korban, kita sampaikan bahwa perdamaian yang dirancang itu tidak diberitahukan sebelumnya kepada jemaat GKKD dan jemaat pengurusnya. Jadi mereka hanya dipanggil terus suruh tanda tangan. Oh, berarti bukan kerelaan gitu. Terpaksa, ada unsur keterpaksaan. Nah, itulah dimasukkan di BAP. Nah, dimasukkan di BAP, lawyer kita ada di situ, dilihat 156A itu masih ada. Masuklah ke kejaksaan ini. Di kejaksaan kan jadi P21 diterima, tidak dikembalikan lagi. Tapi di sela-sela itu ada beberapa kali demo yang dilakukan oleh Gunawan Parikesit itu ya. Menghasut, ya, katanya ada penjoliman, ada kepada umat muslim. Ya, begitulah omongannya dia di sana di Polda, di demo untuk membebaskan siapa ini si Wawan. Polda bergeming. Tidak gitu kan, ditahan. Nah, di sela-sela itu juga Kapolda Lampung dipromosikan atau dipindah menjadi Kapolda Jawa Barat, ya kan? Nah, kemudian mereka juga demo di kejaksaan menuntut supaya Wawan dilepaskan, tidak bergeming. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita dengar berita nih, wah dengan bangganya itu siapa? Gunawan Parikesit itu, Wawan dibebaskan. Pasal 156A tidak terbukti tidak unsur-unsur pelanggaran 156A tidak terbukti tidak terpenuhi unsur-unsurnya gitu. Wah, kita kaget. Maka kita kontak lawyer kita ini, bagaimana nih ceritanya? Itu kan di medsos, betul atau enggak ini? Maka lawyer kita mengontak Kanit Reskrim tapi tidak bisa.
kita minta orang GKKD atau perwakilan DPW Galarua di Lampung mengecek ini berita, betul nggak itu? Ya kan? Nah, dicek di kepolisian, tetap ada 156A itu. Lah, terus berarti Wawan di penahanannya di apa namanya ditangguhkan bukan karena 156A-nya, tetapi karena ada permohonan dari keluarga dan di belakangnya itu siapa lah. Itulah yang kita pegang dulu. Apa ini informasi ini, tetapi kita masih ingin memastikan apa ada wewenang daripada jaksa men-take down pasal yang sudah diajukan penyidik polisi dan sudah diterima, ada nggak? Maka kita konsultasi dengan mitra seorang senior hakim senior lah ya yang masih aktif. Saya tanya, ada nggak kewenangan daripada jaksa men-take down pasal yang sudah dia terima dan tidak dikembalikan ke penyidik kepolisian? Nggak ada itu, kecuali orangnya kadrun, katanya kan. Oh ya. Tapi kita tidak berhenti di situ, Pak. Saya tanya seorang pensiunan ketua Kejaksaan Tinggi ya Papua provinsi. Saya tanya, dia bilang nggak ada itu. Nah, kan konform kan. Jadi tidak mungkin Kejaksaan Agung men-take down pasal 156A. Maka kesimpulan kita sementara apa yang dipercakapkan di medsos itu adalah tidak betul. Itu untuk mengadu domba, itu dulu kesimpulan kita sementara. Tetapi pada sore hari yang sama, orang GKKD di Lampung menelpon saya dan Pak Adi, ya kita video call. Dia mengatakan begini, Pak, saya ditelepon oleh Polda. Untuk apa? Menyampaikan untuk datang ke kejaksaan besok. Dia itu bicara hari apa ya? Tanggal 15 apa kalau nggak salah, 15 hari Senin kemarin. Jadi disuruh datang tanggal 16 ke kejaksaan. Ngapain? Enggak. Maaf. Itu pesan dari kejaksaan. Jadi kita bilang, maaf, kita bilang, kenapa bukan yang menelepon si Polda ini adalah seorang ibu jaksa. Kenapa bukan ibu jaksa ini menelepon kamu langsung? Dan diminta ke kejaksaan itu untuk apa? Kan gitu. Nggak jelas, katanya untuk ngomong-ngomong apa. Untuk ngomong-ngomong apa saja. Lah kalau untuk ngomong-ngomong jangan dong, harus ada undangan resmi dari Kejari untuk kalian itu tujuannya apa. Ya, jadi saya dengan Pak Adi memberikan saran itu. Pokoknya apapun itu yang namanya panggilan tidak bertele-tele, kenapa harus melalui Polda? Kenapa tidak langsung? Nah, kan kita tanda tanya itu, ada apa maksudnya itu, ya kan? Nah, sampai beberapa hari kemudian, sampai hari ini saya belum mendapat berita apakah mereka jadi ke Kejaksaan Kejari Lampung atau enggak. Tetapi dilala kemarin itu. Kemarin saya dapat telepon dan berita dari Pak Adi, lawyer kita. Pak, ada berita baru apa itu? Begini, jaksa mengatakan ke Polda, penyidik, ini 156A supaya di take down. Loh, kenapa? Daripada dikembalikan nanti bolak-balik P19 mandek. Ya, jaksa mengatakan kepada polisi begitu. Nah, akhirnya 156A ini di take down, tapi oleh polisi. Apakah ini betul atau tidak? Nah, ini harus kita buktikan nanti. Kalau memang ini betul, maka menjadi pertanyaan adalah apakah polisi di bawah ketiak daripada kejaksaan? Ngeri ya, pelaksanaan hukum di Indonesia ini begitu subjektif sekali, bisa dipimpung sana sini. Yang kedua, kenapa sampai bisa terjadi begini? Ada dugaan kuat, ada dua kemungkinan. Memang si jaksanya adalah kadrun, ya, atau si jaksanya adalah pengecut, penakut. Kalau ditekan oleh segerombolan manusia, dia takut gitu. Lebih membela orang yang melakukan kekerasan daripada orang yang tertindas oleh kekerasan itu. Itulah karakter, ya, tidak semua ya. Itulah kemungkinan karakter penegakan hukum yang ada di Lampung. Terbukti juga itu beberapa orang kejaksaan itu terlibat korupsi. Nah, jadi kita dari Galarua maksimum ini berbuat itu terus ya. Target kita adalah seperti yang saya katakan tadi, ini orang melanggar hukum, diproses sesuai dengan hukum dan ditegakkan hukum terhadap dia, tidak perlu ditambah atau dikurangi, apa adanya saja. Yang kedua adalah kita ingin membuka tabir bagaimana pelaksanaan, bobroknya pelaksanaan atau penegakan hukum di Indonesia. Kalau ini nanti terbukti, ya kita tidak berhenti di sini. Ya, kita sebelumnya sudah menyampaikan laporan kepada Presiden, bukan laporan, permohonan, supaya
perkara hukum daripada apa namanya ini, ketua RT ini dikawal. Kita ada surat resmi ke Presiden, ada surat resmi ke Mahkamah Agung, ada surat resmi ke Kapolri, ada surat resmi ke Kejaksaan Agung. Ya, kalau nanti betul ini di take down oleh polisi, kita tidak tinggal diam, Pak. Ya, Galaru akan main terus tempur, nggak urusan. Kalau fakta itu nanti dapat, kita akan minta nanti dari polisi secara tertulis, kenapa Anda take down ini? Sebab Anda sebelumnya sudah menjelaskan bahwa Anda sudah konsultasi dengan saksi ahli di Jakarta, maka dicantumkan 156. Kok ada begini Anda take down? Kita tidak mau itu penjelasannya itu lisan, harus tertulis, kita tuntut. Kita tuntut itu nanti ke Polda Lampung. Jadi kalau Polda Lampung di sini juga main-main, sayang sekali, ya, sayang sekali. Galaru tidak tinggal diam. Itulah Bapak Ibu tentang Lampung. Nah, yang kedua adalah, ada tadi saya baca itu setting ya. Persoalan Kainama bagaimana? Kok Kainama lama sekali? Kok yang ini cepat-cepat? Ya, pertanyaan yang sama juga kami kemukakan, Bapak, bukan hanya Anda. Kita juga merasa didiskriminasi di dalam hal ini. Dan kita tidak tinggal diam. Mungkin Anda kan tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu kan? Maka kalau misalnya ngomong di WhatsApp group itu, daripada Anda bicara di WhatsApp group, tanya itu Bulisuliso, Japri aja langsung. Karena Anda berbicara di WhatsApp group itu pengaruhnya juga tidak baik. Karena yang lain juga tidak mengerti akan menjawab. Nah, kalau demikian Anda bagian dari apa? Nah, jadi hari kemarin itu, tanggal 17 kemarin, tanggal 16. Nah, jadi tanggal 16 kita cari tahu, karena di sana ada peradilannya, Rapid. Kita cari tahu. Kita secara tidak sengaja ketemu dengan salah seorang pengacara di sana, di pengadilan itu. Saya tidak perlu sebut marganya lah. Tapi langsung begitu kompak dan akrab. Nah, kita sih itu masalah Rapid itu urusan lain. Kita tanya ini masalah Kainama. Udah berapa lama? 2 minggu. Oh, 2 minggu itu masih normal lah itu. Karena begini tahapannya. Tapi kenapa yang lain bisa cepat ya? Kita tanya begitu. Itulah negara kita ini, Bang. Kami pun bingung. Itu kan diskresi daripada penegak hukum. Ketika berbicara yang namanya diskresi, kan berarti suka-suka mereka. Apa yang membuat mereka bergerak cepat? Ataukah ada fulus? Atau teror? Atau apa? Kita nggak tahu, mereka yang tahu. Atau memang orangnya adalah sudah kadrun. Kita ini juga mengalami diskriminasi, kata kawan ini kan. Sebagai pengacara juga kita mengalami hal yang sama, tetapi apa boleh buat, itu hak mereka. Nah, inilah Bapak Ibu, tolong dipahami penegakan hukum di Indonesia begitu. Dan inilah yang membuat jengkel kita. Dan pada puncaknya nanti, kalau misalnya penyelenggara negara dan pemerintahan tidak memperhatikan ini, akan merugikan daripada negara ini. Rakyat tidak akan percaya lagi nanti kepada pemerintah. Kalau rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, ada 2 kemungkinan. Hukum rimba atau minta pisah. Ya. Itu nggak ada cerita lain, hukum rimba atau terpisah atau minta pisah gini. Saya berharap ya kedua hal ini tidak terjadi. Oleh karenanya para penyelenggara negara, pemerintah yang mendengar ini, tolong kami akan laporkan peristiwa Lampung ini kembali kalau betul itu jaksa meminta atau mengancam itu Polda penyidik, katanya itu dikeluarkan 156A daripada dikembalikan bolak-balik. Apa ada prosedur begitu ya? Nah, ini kan masih informasi yang kita dengar. Kita tidak mau menelan begitu bulat-bulat. Jadi Bapak Ibu, Galarua, seperti yang dikatakan oleh Pak Pastor Paul, kita ini di pengurus di pusat ini masih sedikit loh Bapak Ibu. Ya, kalau mau bergabunglah. Kalau pengurus pusat baru terdiri daripada ketua, sekretaris, atau merangkap bendahara dan wakil ketua. Ada namanya koordinator unit reaksi cepat pukul itu ya. Itu saya nggak perlu sebutkan namanya. Ini Anda tidak tahu, Bapak tidak tahu, begitu ada satu informasi dia bergerak cepat itu. Dan atas dasar itu baru kita tindak lanjuti untuk cek and recheck di lapangan. Jadi yang selanjutnya ingin saya sampaikan, ketika Kainama ini masih labdu, kan mau menginjak ke laporan laporan polisi. Kita membutuhkan ya dukungan dari teman-teman dari seluruh Indonesia untuk melaporkan kawan ini juga. Tetapi apa yang kita terima, penakut semua. Jadi ya, member ini pada umumnya penakut semua itu, member Galarua itu. Jadi nggak usah banyak bicara lah kalau misalnya di situ. Kita nggak butuh itu, Anda langsung bertindak gitu.
Ada beberapa orang ya yang berani, ya, kita salut. Tetapi lebih banyak jadi yang penakut gitu. Apa pertimbangannya juga kita tidak tahu. Saudara kita, siapa Owen sudah memberikan petisi, membuat petisi, dikirim itu. Dari 200 orang katanya tanggal 16 itu kami makan bersama. Pak, ini dari 200 orang ini, yang petisi ini yang menandatangan cuma 44. 88 orang itu berapa? Kan cuma 20%. Kan kita ingin mayoritas. Kenapa? Tindakan-tindakan kayak nama ini, kalau menimbulkan kegaduhan, itu bisa dipercepat laporannya. Dan kalau itu laporan di seluruh Indonesia, maka perkaranya akan ditarik ke Mabes Polri. Tapi kan teman-teman tidak memahami. Ngomong aja besar-besar di WhatsApp group, tetapi apa action Anda? Nggak ada. Apakah kita kecewa? Ya nggak juga lah. Hanya kami ingin mengingatkan Bapak Ibu, jangan Anda juga, ya teman-teman ini di Galarua, terprovokasi oleh omongan siapapun itu. Ya, omongan siapapun itu. Oh nanti kalian ditangkap begini karena Pak Paul begini-begini, enak ngomong Pak Paul itu kan di luar negeri, enak ngomong aja begini-begini. Anda nanti akan ditangkap, Anda sedang disasar. Saya tegaskan saat ini, orang yang berbicara itu adalah bagian daripada penghasut. Orang yang berbicara itu adalah orang yang mendukung penegakan hukum di Indonesia ini supaya tidak karu-karuan. Orang yang mengatakan itu adalah bagian daripada gerakan khilafah itu, yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara agama. Jadi jangan percaya sama omongan-omongan itu, apakah dia YouTuber atau apa namanya. Saya sampaikan kepada Anda, pertaruhan kita bukan masalah agama, pertaruhan kita adalah masalah penegakan hukum, kemanusiaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Saya baru tadi lihat di YouTube itu ada seseorang mau ibadah ya di agama Hindu, mau ibadah di candi Ijo apa itu, dilarang. Ya kan? Jadi kan kita prihatin, saya sedang cari konteks itu orang itu yang dilarang itu. Kita akan tetap persoalkan ini. Jadi teman-teman, kalau Anda memang tidak berani, nggak usah bergabung dengan Galarua, mundur aja gitu ya. Kita nggak perlu banyak-banyak orang. Kita Galarua itu membutuhkan orang-orang yang terpanggil untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan apa namanya kemanusiaan, melindungi kemanusiaan, persaudaraan. Ya, itu yang saya minta. Jadi kalau saya baca kalimat-kalimat narasi di WhatsApp grup itu, saya jadi curiga ini benar atau enggak. Kan saya juga Galarua sudah menyampaikan fokus kita di 2023-2024 adalah jangan sampai terpilih pemimpin. Ya, jangan sampai terpilih pemimpin pembohong, penghasut, ya hanya manis bicara, atau dia cenderung khilafah, habis kita ini. Tetapi yang saya baca di narasi di WhatsApp group ini, aduh, kecewa. Pak Soleman Ponto sudah memberikan contoh, dia memposting suatu informasi yang cukup bagus. Tetapi saya perhatikan juga, fokus kita lari entah kemana. Jadi, izinkan saya menyampaikan itu keprihatinan saya. Kalau Galarua, misalnya orang-orang Galarua begini, kita akan nanti tertinggal. Nah, kembali tadi kepada pertemuan pelangi kebangsaan yang Eko pun tadi ada di situ. Kita Galarua didapuk, ya terima kasih untuk Bu Linda. Pak, ini ketua kami, tolong duduk di depan. Ya didapuk saya duduk di depan, memberikan apa itu Galarua, memberikan tidak menyebutkan apa kriteria-kriteria lah, tidak menyebutkan itu presidensi A, si B, si D enggak. Kita hanya menyampaikan pandangan Galarua kriterianya apa. Itu. Ya kita bicara soal kebangsaan, sedikit disinggung Pancasila, sedikit saya singgung situasi daripada internal bangsa Indonesia ini yang tidak baik-baik saja. Nah kalau mereka kan hanya melihat siapa yang kita pilih, itu hak mereka, kita juga nggak bisa kritisi. Tapi kita bersyukur, setiap momentum, setiap kesempatan kita selalu perkenalkan Galarua dan kenapa itu Galarua ada. Apakah Galarua berpolitik? Itu lain soal. Ada juga yang mengait-ngaitkan misalnya Galarua dengan Pastor Paul Jang. Ya kita jelaskan. Secara organisatoris, secara hukum tidak ada hubungannya. Tetapi kalau beliau misalnya tertarik dengan perjuangan Galarua dan kami masuk di dunia Pastor Paul Jang, ya itu kan haknya beliau. Dan kami masuk di dunia Pastor Paul Jang memang diberi kebebasan. Suatu waktu nanti teman-teman kita akan Perindah selesai dalam waktu dekat kita akan punya podcast. Ya saya minta tolong dukungan teman-teman karena kita terus terang aja soal dana itu sangat minim, tapi nggak apa-apa. Dengan iuran anggota juga yang rajin dari teman-teman yang berjumlah 200.
Anggota kita sudah 200 yang ada di WhatsApp grup. Kalau 200 kali 50.000 tiap bulan udah 10 juta. Ini udah bisa untuk biaya operasional kecil-kecilan, sewa admin, sewa listrik, sewa wifi dan lain sebagainya. Nah, kalau membeli alat kita nanti paling alat yang sederhana dulu lah. Nah, semua ini kita lakukan Bapak Ibu adalah dalam mengejar target kita 2023 dan 2024. Jangan sampai terpilih presiden dan wakil presiden yang menghancurkan negara ini. Nah, itu kan ada dalam apa kita itu program kerja kita. Ya, jadi tolong Bapak Ibu dipahami ini. Nah, ada lagi persoalan-persoalan lain Galarua yang paling banyak itu adalah persoalan hukum. Kalau ada seseorang di Galarua mengatakan apa kerja Galarua, loh, apa kerja Galarua? Baca itu anggaran dasar. Apa amanatnya di situ? Galarua melakukan mediasi, advokasi, litigasi kepada orang-orang yang mengalami diskriminasi hukum. Kalau seorang misalnya mempertanyakan itu, ini orang Galarua atau tidak gitu ya. Jadi maunya itu program kerja Galarua itu kayak apa? Galarua itu program kerjanya tersistem, ada program kerja kok. Ada skala-skala prioritas. Saya sampaikan ini teman-teman bukan untuk membela diri. Mari kita paham bersama. Ya, kita tidak tidur, tidak sana-sini, tidak. Tadi malam kita baru tiba dari Bandung itu jam berapa ya? Jam 1 pagi hari ini. Tapi itu adalah bagian daripada panggilan. Saya sependapat dengan Pastor Paul. Kita ini bekerja karena panggilan, melaksanakan tugas amanat. Itu saja. Meninggikan nama Tuhan. Bukan kita ini mencari kedudukan dan lain sebagainya supaya terkenal. Kalaupun terkenal itu adalah bagian daripada dampak pekerjaan kita. Tetapi lebih utama dari itu adalah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Sehingga semua bangsa datang kepada dia, menyembah dia, menerima dia sebagai juru selamatnya. Sebenarnya itu aja motivasi kita di Galarua ini. Terima kasih Pastor Paul Jang sudah memberikan penguatan dan konfirmasi bahwa motivasi kami ini tidak salah. Nah, Pastor Paul Jang juga memberi contoh, kalau saya nggak terkenal ya nggak apa-apa. Ya mungkin boleh itu. Nggak apa-apa. Kita mau namanya pemimpin itu adalah melayani. Ya, servant leadership. Itu prinsip kita, Pak. Servant leadership. Tidak ada teori lain daripada itu servant leadership kalau kita di Kristen ini. Nah, ini contoh lah. Ini hanya mengatakan toa, penistaan agama. Tetapi di Simonyong ini, saya bilang aja Simonyong itu bukan penistaan agama. Itu kata siapa? Jaksanya. Aneh kan? Tapi apa kita tinggal diam? Oh tidak, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan terus nanti kejar itu. Bukan ini orang saya kejar, sistemnya itu, jaksanya sama polisinya. Saya minta jawaban tertulis. Ya dari jaksanya kenapa Anda minta begitu? Saya minta tertulis. Sah dong. Nanti kalau ada tertulis, baru kita tindak lanjuti. Begitu dulu Pastor Paul yang bisa saya sampaikan teman-temannya. Supaya apa saya sampaikan itu? Supaya di antara kita ada konektivitas batin, konektivitas korsa, konektivitas hati dan pikiran, ya. Jadi kita menjaga pola pikir kita. Maaf ini jamu itu adalah jaga mulut ucapan, ya. Kita di Indonesia. Tetapi ketika kita jamu, Anda jangan takut. Kalau ada menakut-nakuti kalian lagi akan nanti tangkap. Bilang kalau kamu yang menangkap, kami yang saya tangkap duluan. Karena kita ini melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kalau itu yang ngomong-ngomong di YouTuber itu melaksanakan peraturan perundang-undangan, enggak? Bukan, masuk itu, penipu, provokator. Karena yang diomongkannya itu adalah dari hati dan pikirannya karena punya motif yang tidak baik. Lalu apa motifnya? Kan itu aja. Kita kan katanya di anggaran dasar bela negara. Bela negara loh. Ya, sampai itu di Kemenkumham bilang ini satu-satunya organisasi yang mencantumkan di anggaran dasarnya bela negara. Ini luar biasa. Bela negara itu bukan negara bela si A, si B, si C, bela negara. Ya, jadi tolong teman-teman memahami ini, ya, memahami Galarua dari aspek itu. Kalau yang kurang jelas silakan nanti ditanya Bu Lucy atau Bu Linda atau Pak Owen. Ya, kita berdiskusi. Tanggal 4 Juli nanti kita akan harlah ulang tahun, ya, 1 tahun Galarua. 4 Juli kita sedang persiapkan acara nanti kita diskusi. Ya, untuk merumuskan langkah-langkah kita akhir tahun 2023 dan 2024. Teman-teman, ada beberapa orang, ini perlu saya sampaikan, ada beberapa orang, tapi ini urusan pribadi, yang mendaftar jadi caleg, ya. Mendaftar, ya kita dukung. Tapi dia bukan membawa nama Galarua loh, pribadi dia. Nah, ke depan Bapak Ibu, tahun 2024, ini saya sampaikan. Kalau teman-teman, ataupun saudara Anda, ya,
yang mempunyai pemikiran, mempunyai keprihatinan seperti Galarua, majulah sebagai kepala daerah dari calon independen. Galarua akan mendukung. Jangan dari partai. Independen ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Syaratnya sederhana saja. Kalau di satu kabupaten itu jumlah pemilih 100.000, maka katakanlah mungkin 3% atau 6% dari 100.000 harus menyatakan mendukung si orang tersebut menjadi calon independen. Sudah bisa diterima KPU. Nggak usah pakai uang. Nggak usah pakai uang. Orang calon kada, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang terpilih secara independen, dia nggak mempunyai beban politik, Bapak Ibu. Tidak mempunyai beban politik. Ya, nanti kita bisa desain, dia akan dibela oleh masyarakat, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Jadi mulai sekarang persiapkan itu, Bapak Ibu, ya, persiapkan itu. Saya ada teman namanya Dr. Andus Yopi Batuwail, dia dari Pulau Buru, tokoh masyarakat di sana. Saya bilang maju. Galarua mendukung maju. Mulai sekarang harus dipersiapkan itu. Saya bilang jangan nanti menjelang hari H, 2, 3, 4 bulan menjelang hari H Anda sibuk. Jangan. Mulai sekarang. Ya, inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita manfaatkan optimal. Untuk apa? Ya, untuk apa? Bukan untuk kita, supaya Indonesia lebih baik. Orang-orang yang beragama Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, dan aliran kepercayaan ini terpelihara dengan baik. Terpelihara dengan baik. Kita itu nggak mengenal istilah mayoritas minoritas. Itu hanya mempermudah pemahaman kita aja, ya. Mayoritas minoritas itu. Begitu Pastor Paul, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Lanjut, siapa lagi mau lanjut? Ada Ibu Lisoy mungkin. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.